Selamat datang di tutorial pembuatan XML faktur pajak keluaran dan pelaporan SPT masa PPN. Sebelum memulai tutorial tersebut, kawan pajak dapat mengunduh konverter XML yang telah disediakan pada halaman pajak.go.id. Setelah membuka halaman tersebut, kawan pajak dapat menggulir layar ke bawah hingga muncul tabel yang berisi kumpulan konverter XML. Kawan pajak dapat mengunduh format faktur pajak keluaran dengan mengklik download file pada kolom konverter XML. Kawan pajak dapat melihat hasil unduhan tersebut pada folder download pada perangkat kawan pajak. Setelah kawan pajak melakukan pengunduhan konverter XML, kawan pajak akan menemukan file berjudul konverter faktur Cortex DJP _0. Silakan untuk mengekstrak folder tersebut. Setelah diekstrak, kawan pajak dapat membuka file Excel yang berjudul sampel faktur PK template versi 1.3. Pada file tersebut terdapat 4 sheet yang terdiri dari sheet faktur, berisi data dan informasi terkait dengan identitas penjual, pembeli, jenis transaksi, dan keterangan-keterangan lainnya yang akan diinput. Sheet detail faktur berisi rincian transaksi barang dan atau jasa yang akan diinput. Sheet ref berisi terkait dengan kodifikasi referensi untuk digunakan dalam sheet faktur ataupun sheet detail faktur. Sheet keterangan berisi petunjuk pengisian kolom baik sheet faktur ataupun sheet detail faktur. Pada sheet faktur, NPWP penjual diisi dengan 16 digit NPWP penjual, baris diisi dengan urutan baris. Tulisan N digunakan sebagai penanda akhir baris, jadi mohon untuk tidak dihapus. Tanggal faktur diisi dengan tanggal faktur dengan format DD _YYY. Jenis faktur diisi dengan normal. Kode transaksi diisi dengan kode transaksi sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Keterangan tambahan diisi jika memiliki kode transaksi 07 atau 08. Dokumen pendukung tidak perlu diisi. Referensi diisi jika penjual memiliki referensi sendiri. Cap fasilitas diisi jika memilih kode transaksi 07 atau 08. ID TKU penjual diisi dengan 22 digit NITKU. NPWP atau NIK pembeli diisi dengan NPWP atau NIK pembeli. Jenis ID pembeli diisi dengan identitas pembeli seperti TIN, National ID, pasport, atau Other ID. Negara pembeli diisi dengan kode negara pembeli. Nomor dokumen pembeli diisi jika jenis ID pembeli bukan TIN. Nama pembeli diisi dengan nama pembeli. Alamat pembeli diisi dengan alamat pembeli. Email pembeli diisi dengan alamat pembeli. ID TKO pembeli diisi dengan 22 digit NITKU pembeli. Pada sheet detail faktur, baris diisi dengan nomor baris pada sheet faktur yang akan dijabarkan detail barang atau jasanya. Barang atau jasa diisi dengan kode barang atau jasa, A untuk barang dan B untuk jasa. Kode barang atau jasa dapat diisi dengan 06 kali. Nama barang atau jasa diisi dengan nama barang atau jasa. Nama satuan ukur diisi dengan nama satuan ukur sesuai kode referensi. Harga satuan diisi dengan harga satuan barang atau jasa. Jumlah barang atau jasa diisi dengan jumlah barang atau jasa. Total diskon diisi total diskon yang diberikan. DPP diisi dengan dasar pengenaan pajaknya. DPP nilai lain diisi jika dengan dasar pengenaan pajak nilai lain. Tarif PPN diisi dengan tarif PPN yang berlaku. PPN diisi dengan hasil perkalian antara tarif PPN dan DPP. Tarif PPNBM diisi dengan tarif PPNBM yang berlaku. Jika tidak ada, PPNBM diisi dengan angka 0. PPNBM diisi dengan hasil perkalian antara tarif PPNBM dan DPP. Jika tidak ada PPNBM diisi dengan angka 0. Baris dengan tulisan N mohon untuk tidak dihapus karena digunakan sebagai penanda batas akhir baris.
Setelah seluruh file Excel tersebut telah terisi, kawan pajak dapat menyimpan file tersebut. Langkah selanjutnya, kawan pajak dapat kembali ke folder konverter faktur, kemudian double klik pada file converter.efaktur.cortex.exe. Bagi kawan pajak yang Windows Defender-nya aktif, akan muncul notifikasi sebagai berikut. Kawan pajak dapat mengklik More Info sehingga muncul tombol Run Anyway. Silahkan klik tombol tersebut. Setelah konverter Excel terbuka, klik tombol Browse untuk memilih file yang dikonverter, kemudian pilih jenis XML, faktur pajak keluaran, lalu klik simpan. Akan muncul notifikasi sebagaimana berikut yang menandakan bahwa file XML telah dibuat. Kawan pajak dapat login ke cortexdjp.pajak.go.id menggunakan login wajib pajak orang pribadi, kemudian impersonate ke wajib pajak badan. Kawan pajak kemudian dapat memilih menu e-faktur lalu memilih pajak keluaran. Klik tombol impor data dan cari file dengan ekstensi .xml yang telah diekstrak sebelumnya. Akan muncul notifikasi yang berisikan XML tersebut berhasil diimpor atau tidak. Apabila gagal, akan muncul kesalahan tersebut terjadi pada bagian mana. Apabila sudah berhasil, silakan untuk klik tombol kirim. Daftar faktur pajak keluaran yang sudah berhasil diimpor akan muncul, centang faktur yang akan diterbitkan, kemudian klik tombol upload faktur. Kemudian, tanda tangani dokumen dengan memasukkan kata sandi penanda tangan, kemudian klik konfirmasi tanda tangan. Apabila sudah muncul tombol PDF dan status faktur pajak approve, maka faktur pajak tersebut sudah terbit. Kawan pajak dapat mengunduh faktur pajak tersebut dengan mengklik tombol PDF. Langkah berikutnya adalah mengkreditkan pajak masukan. Kawan pajak dapat ke bagian pajak masukan, centang pajak masukan yang terdapat tabel, kemudian klik tombol kreditkan faktur. Klik yes pada notifikasi yang muncul. Jika tombol buat retur sudah muncul, maka pajak masukan sudah berhasil dikreditkan. Setelah melakukan pengkreditan pajak masukan, kawan pajak harus melakukan pelaporan SPT masa PPN. Klik menu surat pemberitahuan, lalu pilih surat pemberitahuan. Untuk membuat SPT masa PPN, klik buat konsep SPT. Untuk jenis pajak yang dilaporkan, pilih PPN, kemudian klik lanjut. Pilih periode pelaporan sesuai dengan periode yang akan dilaporkan, kemudian klik lanjut. Pilih model SPT normal atau pembetulan, kemudian klik buat konsep SPT. Konsep SPT masa PPN telah dibuat. Klik icon pensil untuk menampilkan formulir SPT isian SPT masa PPN akan terbuka. SPT masa PPN terdiri dari induk SPT masa PPN, lampiran A1, daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Lampiran A2, daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Lampiran B1, daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Lampiran B2, daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Lampiran B3, daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Lampiran C, daftar PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pihak lain. Kawan pajak memastikan bahwa seluruh lampiran telah terisi dengan benar. Jika sudah benar, kawan pajak dapat kembali ke halaman induk. Kawan pajak dapat menggulir layar ke bawah ke bagian 1 penyerahan barang dan jasa. Pada bagian ini, kawan pajak dapat mengecek rekapitulasi penyerahan barang dan jasa. Jika kawan pajak memiliki transaksi PPN atau PPNBM di Gunggung, kawan pajak
dapat melakukan unggah XML pada poin 1.a.5 dan jika kawan pajak memiliki fasilitas PPN atau PPNBM di Gunggung, kawan pajak dapat melakukan unggah XML pada poin 1.a.9 apabila kawan pajak memiliki penyerahan barang atau jasa tidak terutang PPN. Kawan pajak dapat melakukan unggah XML pada poin 1.b. Bagian 2, perolehan barang dan jasa. Terdapat rekapitulasi transaksi perolehan barang dan jasa yang dilakukan oleh kawan pajak. Bagian 3, perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Terdapat hasil perhitungan pajak kurang atau lebih bayar pada masa tersebut. Jika kurang bayar, maka kawan pajak harus melakukan pembayaran atas kekurangan tersebut. Jika lebih bayar, kawan pajak dapat memilih untuk dikompensasikan, dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan atau dengan dikembalikan melalui pemeriksaan. Bagian 4, PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri apabila kawan pajak memiliki transaksi kegiatan membangun sendiri, kawan pajak dapat mengisi bagian ini. Bagian 5, pembayaran kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Apabila terdapat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, maka nilai tersebut akan muncul pada bagian ini. Bagian 6, pajak penjualan atas barang mewah. Apabila kawan pajak memiliki transaksi yang dikenakan PPNBM, transaksi tersebut akan muncul pada bagian ini. Bagian 7, pemungutan PPN atau PPNBM oleh pemungut PPN. Apabila kawan pajak memiliki transaksi dengan pemungut PPN, maka transaksi tersebut akan muncul pada bagian ini. Kelebihan pemungutan pada bagian ini akan menjadi pengurang pada bagian 3.d bagi PPN dan 4.b bagi PPNBM. Bagian 8, pemungutan PPN atau PPNBM oleh pihak lain. Apabila kawan pajak memiliki transaksi oleh pihak lain, transaksi tersebut akan muncul pada bagian ini. Bagian 9, kelengkapan. Apabila kawan pajak melakukan pemungutan PPN dan PPNBM atas penyerahan kendaraan bermotor, kawan pajak dapat mengunggah daftar rincian kendaraan bermotor pada bagian 9A dengan mengklik unggah XML. Selain itu, jika kawan pajak memiliki hasil perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan, kawan pajak dapat mengunggah pada 9.b dengan mengklik upload PDF. Setelah seluruh formulir terisi, kawan pajak dapat mencentang pernyataan kemudian memasukkan jabatan, lalu mengklik tombol simpan konsep, lalu klik tombol bayar dan lapor. Kawan pajak dapat melakukan penandatanganan SPT masa PPN dengan memasukkan sertifikat digital yang telah didaftarkan. Setelah itu, kawan pajak dapat mengirim SPT dengan mengklik tombol simpan dan konfirmasi tanda tangan. Apabila SPT kawan pajak berstatus kurang bayar, maka SPT akan berpindah ke bagian SPT menunggu pembayaran. Kawan pajak dapat melihat billing yang sudah otomatis dibuat oleh sistem pada tombol dokumen. Pada dokumen tersebut, kawan pajak dapat mengunduh billing dengan menggeser layar ke kiri lalu klik tombol unduh. Kawan pajak dapat melakukan pembayaran melalui saluran yang tersedia. Setelah melakukan pembayaran, kawan pajak dapat kembali ke menu surat pemberitahuan dan otomatis SPT akan berpindah ke bagian SPT dilaporkan. SPT masa PPN telah dilaporkan. Demikian tutorial pembuatan XML faktur pajak keluaran dan pelaporan SPT masa PPN.